Baik, terima kasih banyak sudah datang ke kantor UNHCR Indonesia. Nama saya Hendrik Terik. Di sini saya dengan title-nya Assistant Protection Officer di Unit Protection atau Unit Pelindungan di UNHCR Indonesia. Berbicara secara spesifik tentang Rohingya, tentunya mereka juga adalah, kalau PBB juga bilang, adalah kelompok etnis yang mungkin paling terpersekusi ya di dunia ini. Saat ini ada hampir 1 juta orang yang mengungsi di Bangladesh, dan juga dengan adanya perang sipil, perang bersaudara di Myanmar yang terjadi pun cukup banyak yang mereka kalau kita sebut dalam bahasa Inggris displaced, ya, terpaksa harus berpindah tapi masih tetap di dalam wilayah batas negara. Jadi ya tentunya permasalahan kemanusiaan di Myanmar itu terkena dampak tidak hanya pada Rohingya tapi pada banyak suku-suku lainnya. Rohingya karena tidak dianggap sebagai warga negara di Myanmar, tentunya situasi menjadi lebih berat lagi untuk mereka gitu. Jadi ya ini memang situasi yang sangat-sangat tidak baik saat ini untuk dunia secara umum, khususnya pada komunitas Rohingya. Ya, memang benar Indonesia bukanlah negara pihak disebut ya. Jadi memang ada Konvensi 1951 tentang status pengungsi. Itu adalah kita bilang fondasi lah dari hukum pengungsi internasional. Indonesia belum menjadi negara pihak, tapi kemudian tidak berarti Indonesia bisa begitu saja mengabaikan tentang permasalahan pengungsi, karena pengungsi adalah manusia, dan Indonesia pun sudah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Kita bicara tentang Kovenan Hak Sipil Politik, Konvensi tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya, Konvensi Anti Penyiksaan, dan lain-lain, Konvensi Hak Anak. Jadi ya, di situ kan mengatur berbagai hak asasi manusia. Ya, pengungsi ada manusia tentunya menjadi peran dan tanggung jawab juga bagi negara. Kembali lagi, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab mengurusi pengungsi? Bahwa UNHCR memang memiliki mandat, tapi sebagai bagian dari kedaulatan negara, tugas negara lah yang mengurusi semua orang yang berada dalam wilayahnya, baik itu warga negara itu sendiri maupun warga negara asing. Jadi kalau ditanya sebenarnya tugas utama mengurus pengungsi sebenarnya siapa? Ya, sebenarnya negara. UNHCR hadir di Indonesia atas undangan dan permintaan dari pemerintah Indonesia tahun 79. Tahun 79 pemerintah mengundang UNHCR untuk hadir. Waktu itu kan masuknya pengungsi yang kita kenal dengan manusia perahu dari wilayah Indochina akibat kekerasan yang terjadi di wilayah Vietnam, Kamboja, Laos. Ratusan ribu orang mengungsi di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia belum memiliki mekanisme sumber daya untuk menangani, dimintalah ke UNHCR. Kenapa UNHCR? Karena memang secara global UNHCR mendapat mandat dari PBB untuk melakukan penanganan. Jadi peran UNHCR adalah membantu pemerintah. Kita tidak mengambil alih peran pemerintah, karena tetap kita hadir atas undangan pemerintah. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk hadir di sini tanpa undangan dan persetujuan pemerintah. Jadi memang dari sisi regulasi berarti memang relatif terbatas ya mengatur kehidupan kita orang Indonesia. Kita hidup di negara kita kan ada berbagai aturan-aturan, ada KUHP, atau kita mulai dari paling atas ada Undang-Undang Dasar, kemudian berbagai turunan-turunan hukum, undang-undang, peraturan presiden dan lain-lain gitu ya. Tapi untuk pengungsi itu belum diatur secara spesifik ya. Salah satu tantangannya belum diatur karena belum diratifikasi itu, karena belum diatur secara spesifik kehidupan tentang pengungsi. Karena itu UNHCR tugasnya kemudian harus advokasi, harus kita berbicara dengan berbagai kementerian. Nah itu yang tantangan yang harus dibuat, karena tadi regulasi tidak ada, kita kemudian harus mendekati, tapi masih belum semua berhasil. Misalkan pengungsi mau buka rekening bank masih susah nih.
karena untuk buka rekening bank, aturan bank BI dan lain-lain itu kan agak ketat, harus punya KTP, mungkin orang asing harus punya paspor, izin tinggal, pengungsi belum punya. Mereka hanya punya yang dikenal dengan kartu UNHCR atau dokumen yang dikeluarkan oleh UNHCR, bisa berupa kartu yang berlaku 4 tahun atau kertasin yang sampai 6 bulan. Nah itu tantangan dari sisi regulasi. Kemudian ada tantangan tentunya dari sisi pengungsi itu sendiri, ekspektasi tentang apa yang bisa didapatkan di Indonesia, perlindungan apa sih yang diberikan sebenarnya oleh UNHCR atas nama negara. Banyak pengungsi datang mungkin sudah ada ekspektasi, karena saat mereka datang, pengungsi itu kan tadi 54 negara ya, mereka berasal dari 54 negara. Datang mungkin kebanyakan itu datang difasilitasi oleh smuggler, atau mungkin mereka tahu di sana ada tuh orang-orang, saya misalkan warga dari Uganda, ada orang Uganda di Indonesia, saya datang ke Indonesia aja deh. Nah, banyak yang datang kayak gitu, mereka punya ekspektasi atau mungkin sudah ditipu dengan bola apa istilahnya ya rayuan-rayuan dari orang-orang yang memanfaatkan mereka. Udah datang ke Indonesia aja 2-3 bulan atau 2-3 tahun, habis itu kamu pasti akan dikirim oleh UNHCR kemana. Jadi ada ketimpangan antara harapan ekspektasi mereka dengan realitas sebenarnya apa yang bisa dibantu oleh UNHCR. Ada yang datang, ini tadi saya datang saya pengungsi 2-3 tahun saya berangkat deh, padahal realitanya kan tidak seperti itu. Karena solusi-solusi seperti penempatan ke negara ketiga itu bukan sesuatu yang wajib, bukan hak. Hak kamu adalah hak mencari suaka. Hak mencari suaka itu sudah ada di dalam berbagai instrumen, baik di Indonesia misalkan ada di Undang-Undang Dasar, ada Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen lain. Jadi hak mencari suaka itu ada, tapi kemudian dikirim ke negara ketiga tidak ada aturan yang mengatur. Nah, itu perspektif dari pengungsi itu sendiri ya. Pengungsi kan kembali lagi, kemudian karena situasi mereka semua tidak punya duit, tidak berarti semua pengungsi miskin. Ada juga pengungsi yang berada, ada pengungsi yang berpendidikan, tapi mereka belum dengan regulasi yang ada diberikan kesempatan untuk kontribusi secara positif ya, atau untuk hidup mandiri, tidak perlu bergantung pada lembaga kemanusiaan untuk berikan bantuan. Nah, itu kan menjadi tantangan karena lembaga kemanusiaan kan juga bukan lembaga-lembaga yang punya banyak duit, tergantung pada donor-donor. Dan kalau kita ikuti perkembangan dalam setahun 2 tahun terakhir ini kan keuangan yang dimiliki oleh negara lembaga-lembaga kemanusiaan pun terbatas. UNHCR pun tahun ini saja sudah harus mengurangi lebih dari 3.900 staf secara global, menutup beberapa kantor atau merger gabung beberapa kantor karena tadi kekurangan anggaran. Jadi itu tantangan yang dihadapi. Tadi ada dari regulasi, dari pengungsi sendiri, internal UNHCR dari sisi ketersediaan dana dan lain-lain. Nah itu berbagai tantangan yang dihadapi. Ya, tantangan itu tentunya ada dari sisi regulasinya sendiri, ada tantangan dari dalam UNHCR itu sendiri, tantangan yang bisa datang dari pengungsi itu sendiri maupun tantangan dari kita komunitas. Kita bilang kalau dalam bahasa Inggris host community ya, komunitas yang menampung pengungsi di negara suaka, kira-kira gitu. Beberapa hal yang harus kita putuskan untuk coba. Kita tentunya kalau lihat pada masa-masa itu kita memberikan klarifikasi. Kita ada posting-posting tentang ya, siapa itu pengungsi, siapa itu Rohingya. Jadi kita publish sosial media. Kita buat rilis-rilis dari sudut pandang yang lebih positif, konten-konten langsung dari lapangan, karena banyak informasi yang muncul itu juga ternyata tidak berasal dari Aceh juga. Nah, ini kalau kembali lagi baca investigasinya Narasi kerjasama dengan Monash University, itu dilihat bahwa posting-posting itu dibuat pada jam-jam tertentu, posting itu muncul dari mana, ya, tapi dia punya dampak juga terhadap kemudian situasi di lapangan. Tapi kita respon terhadap juga permohonan wawancara dari media. Mungkin saya juga sering, dan tidak hanya media-media tradisional, juga ada media-media yang modern di podcast dan lain-lain. Ya, tapi ada juga tentunya editorial briefing, di mana kita briefing dengan pimpinan-pimpinan senior di media, editor in chief, maupun juga media briefing kepada wartawan. Kita juga lakukan social listening, karena kan kita
mendengar juga tren atau melihat ini trennya agak naik di isu ini nih. Nah, apa yang perlu kita buat mengantisipasi atau untuk menjawab. Nah, jadi kita juga sempat dari situ kan ada meeting dengan pemerintah, bahkan meeting dengan lembaga-lembaga Meta, TikTok dan lain-lain, karena konten-konten yang muncul itu tentunya kita minta untuk mereka take down karena memang itu sifatnya sudah doxing dan lain-lain gitu ya. Tapi itu situasi yang atau pendekatan yang kita buat selama ini dalam penanganan terhadap isu-isu yang tadi negatif itu. Kebijakan kita tentunya harus konsisten dengan kebijakan atau bahasa-bahasa yang diambil pada tingkat regional dan pusat. UNHCR Indonesia, kita punya kantor regionalnya itu Asia Pasifik yang berkedudukan di Bangkok. Di situ juga kita punya communication officer yang juga berkomunikasi dengan kantor pusat, jadi sehingga pesan-pesan messaging kita itu konsisten. Jadi itu tugasnya communication officer untuk memastikan disiapkan informasi-informasi, talking points, kita sebut if ask lines. Kalau ini ditanya, kita udah siap nih. Jadi kita udah mengantisipasi. Jadi misalkan itu seperti konteksnya wawancara, misalkan kita minta kalau ada pertanyaan-pertanyaan supaya kita siap-siap nih. Mau akan tanya sekitar ini. Kita tidak bilang hanya boleh tanya itu, tapi akan ditanyakan sekitar ini. Jadi kita bisa ready dengan informasi-informasi yang diminta gitu. UNHCR pada prinsipnya kita ingin terjadi peaceful coexistence. Berarti pengungsi eksis berada di antara kita semua, hidup damai dan tenang, berinteraksi dan lain-lain. Kita tidak ingin, dan juga itu tidak ideal karena juga mahal, adalah menciptakan sistem-sistem yang paralel. Menciptakan tempat yang khusus, ini pengungsi kamu tinggal di sini, orang lokal, orang Indonesia lah dan lain-lain tinggal di sini, terpisah. Berarti kan kita harus ciptakan sekolah, ciptakan fasilitas kesehatan, ciptakan fasilitas ekonomi dan lain-lain. Itu sangat mahal. Itu adalah cara-cara penanganan pengungsi yang secara tradisional yang tidak dikehendaki oleh banyak pihak termasuk donor-donor karena kembali mahal. Dan kita melihat seperti sekarang lembaga kemanusiaan itu pendanaannya tidak sustainable, tidak berkesinambungan. Karena itu kita dorong ada pemberian hak-hak, akses-akses ke layanan dasar karena berbagai alasan-alasan tadi itu. Jadi kalau ditanya apakah ada sekolah khusus, tidak ada. Memang kita memberikan pelatihan-pelatihan pada pengungsi, mempersiapkan mereka untuk masuk sekolah, tapi begitu mereka masuk sekolah, sekolahnya itu di sekolah-sekolah karena mereka tinggal di antara kita juga. Ya, mereka tidak dapat dana sekolah-sekolah, kan dapat dana BOS. Nah, kamu ada dalam Dapudik, dihitung, oh ya 100 orang di sekolah ini terdaftar di Dapudik nih, ya udah sekolah dapat sekian banyak sesuai dana BOS. Karena pengungsi sekolah di situ, sekolah tidak dapat dana BOS, UNHCR memberikan bantuan penggantian dana BOS misalkan, atau hal-hal lain yang mungkin dibutuhkan untuk membantu supaya pengungsi bisa bersekolah. Nah, jadi itulah peran UNHCR kalau kita lihat berkaitan dengan tadi pemenuhan hak itu ya. Jadi pertama adalah menciptakan lingkungan, kita bilang create a suitable protection environment ya, menciptakan lingkungan perlindungan yang baik bagi pengungsi. Pengungsi itu mereka adalah manusia, punya harapan, punya keinginan, punya kapasitas. Mereka bisa berkontribusi apabila diberikan kesempatan, diberikan peluang. Yang kita maksud adalah teman-teman sebagai orang yang kita harap kemudian mengetahui, memahami tentang permasalahan pengungsi, menceritakan pada lingkungan sekitar.